Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di channel Moms Riji. RT punya 2 anak yang tinggal di rumah kontrakan. Tidak terasa ya teman-teman, udah melewati 17 Agustus, di mana hari kemerdekaan udah selesai untuk acara perlombaan dan lain-lainnya. Dan sekarang hari Senin untuk beraktivitas kembali seperti biasa. Ada yang masuk sekolah, ada yang bekerja, dan itu kembali lagi untuk beraktivitas di hari Senin. Nah teman-teman, tadi aku sebelumnya belanja sembako murah di grosir, dan ini total belanjaku harganya 61.000, dan aku memilih untuk Soklin, liquid, sampo, ini cair-cairannya itu per saset ya teman-teman, karena menurutku lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Karena udah ditakar nih untuk pemakaian. Jadi kalau misalnya beli botolan atau seperti lainnya itu kita menyesuaikan untuk pemakaian lagi gitu ya teman-teman. Oke, tapi sesuaikan aja karena setiap orang itu berbeda-beda individunya dan karakter dalam pemakaian. Dan ini aku tadi beli Soklin itu 10.000, Downy-nya 5.000, Pantene-nya 10.000, untuk Kodomo sampo 5.000, dan untuk harga gula 1 kilo 17, dan untuk kopi 20 per bungkus, dan untuk Benecolnya itu 9.000, dan untuk sabun batang 25.000, karena kalau nggak nyuci itu nggak pakai sabun batang, kalau nyuci rasanya beda ya teman-teman, kurang bersih walaupun memiliki mesin cuci. Ada sih teman-teman bilang gitu. Aku sih ini menyuci untuk pakai tangan aja ya teman-teman, selalu nyuci itu di sungai. Oke teman-teman, udah selesai. Aku mau susun-susun dulu ke tempatnya masing-masing, dan aku memiliki seperti ini aja untuk cara penyimpanannya. Aku gantungkan di hanger, lalu aku memiliki gunting gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, karena warung sembako adalah salah satu tempat yang penting dalam kehidupan sehari-hari, aku mau sharing nih tentang rahasia belanja sembako murah yang bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan. Warung sembako adalah toko-toko kecil yang menjual berbagai macam-macam kebutuhan pokok kan, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, atau produk-produk yang kita sesuaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang, apalagi ibu rumah tangga, pasti udah tahu incaran untuk belanja sembako di lingkungan tempat masing-masing, mana yang lebih cocok dibelanjain dan menyesuaikan harga yang kita tuju. Karena warung sembako ini adalah bagian rutin dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga persediaan barang-barang pokok di rumah ya teman-teman. Namun dengan harga-harga yang terus naik, penting untuk kita mengetahui cara berbelanja dengan hemat di warung sembako yang bisa kita lakukan. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu membuat daftar belanjaan sebelum pergi ke warung sembako. Ini membantu sekali untuk tetap fokus pada barang-barang yang benar-benar kita butuhkan, dan paling penting lagi untuk mencegah pembelian impulsif ya teman-teman. Dan yang dimaksud dengan impulsif itu artinya suatu sikap ketika kita melakukan sesuatu tindakan tanpa memikirkan dampak dari apa yang kita lakukan. Sementara itu impulsif buying adalah suatu perilaku atau kebiasaan nih membeli barang tanpa direncanakan dan cenderung tidak dibutuhkan dan tidak memiliki manfaat tertentu yang kita beli pada saat di warung sembako. Pada dasarnya kan teman-teman, hampir setiap orang pernah melakukan perilaku impulsif, meski hanya sesekali. Misalnya ketika tadi membeli barang yang tidak penting saat berada di suatu tempat yang kita belanja. Padahal kita sedang berhemat nih, tetapi dengan perilaku ini terjadi sesekali bukanlah hal yang patut kita waspadai kok. Nah yang kedua, rahasia belanja hemat di warung sembako yang bisa kita lakukan untuk membandingkan harga. Siapa nih teman-teman yang suka udah selesai belanja habis dari warung A, nah kita ada warung B nih, membandingkan harga. Jadi kita lebih tertarik ke warung A setelah kita mengetahui ke warung B. Jadi kita untuk ibu rumah tangga pasti lebih bijak dalam membandingkan harga pada saat belanja di warung sembako. Adapun manfaat dalam membandingkan harga setelah kita ketahui yaitu lebih menghemat biaya ya teman-teman. Dan kita sebagai ibu rumah tangga pasti lebih bijak nih dalam mengelola keuangan, dan ada menguntungkan bagi diri kita apalagi ibu rumah tangga.
Nah, yang ketiga, pilih barang dengan harga terjangkau. Saat kita belanja, memilih produk yang kita butuhkan, supaya kita mempertimbangkan nih untuk memilih merek yang lebih ekonomis. Terkadang kan teman-teman ada perbedaan harga nih antara merek terkenal dan merek generik itu tidak signifikan. Produk generik itu maksudnya teman-teman sesuatu yang dijual atas nama produk yang sebenarnya bukan memiliki nama merek. Produk semacam itu biasanya memiliki nama toko lokal yang menjual produk atau nama yang kurang dikenal, tetapi terkadang tidak memiliki nama merek apapun. Maksud dengan kategori tidak disignifikannya itu berarti itu negatif gitu ya teman-teman, berarti tidak penting. Kalau disignifikan itu positif, bahwasannya produk yang kita beli itu benar-benar yang kita pentingkan atau benar-benar yang kita perlukan. Lalu langkah yang keempat yaitu pantau untuk promosi dan diskon. Terkadang warung sembako ini sering nih mengadakan untuk promosi atau memberikan diskon pada barang-barang tertentu. Pantau nih untuk promosi dan memanfaatkan kesempatan untuk kita belanja supaya lebih menghemat uang. Menghemat uang itu bukan berarti pelit ya teman-teman. Ada perbedaan dari pengertian hemat dan pelit. Pengertian hemat itu adalah suatu gaya hidup berhati-hati dalam mengelola keuangan, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga benar-benar untuk bijak dalam mengelola keuangan pada saat belanja. Karena misalnya dengan tidak belanja untuk memenuhi keinginan, kita menahan diri, kita menunda dulu untuk sesuatu yang kita butuhkan, kita mengutamakan untuk yang lebih penting dalam kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian pelit adalah gaya hidup atau perilaku yang kurang baik hingga bisa memberikan dampak negatif nih kepada orang lain. Dan adapun salah satu perbedaan hemat dan pelit itu kita dapat lihat dari cara mengelola keuangannya. Pengertian hemat dan contohnya adalah umum saat menerapkan perilaku hemat, seseorang akan memiliki pengendalian atau kontrol yang baik dalam mengelola finansial. Sementara itu, sifat pelit biasanya boros terhadap diri sendiri dan hanya fokus pada hal-hal menguntungkan tanpa mempertimbangkan hal yang lain. Selain itu, seseorang dengan perilaku hemat adalah memfokuskan nih diri pada nilai yang bisa didapatkan dan berguna di masa depan. Maka dari itu biasanya juga menyisihkan uang untuk menabung. Nah, ini ada juga nih perbedaan dari pelit dan perhitungan adalah sudah mengarah pada sifat yang kikir dan serakah, yaitu sangat memfokuskan diri pada aspek keuntungan diri sendiri serta tidak suka nih mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain. Padahal jika kita sesekali untuk memikirkan kepentingan orang lain yang benar-benar membutuhkan itu sangat bermanfaat, sangat berguna sekali dalam menyenangkan diri kita diri sendiri dan orang lain juga. Itu yang kita bisa dapatkan setelah kita mengetahui dan melaksanakannya. Adapun tujuan yang bisa kita dapatkan setelah kita berhemat yaitu untuk mengelola keuangan kita secara bijaksana untuk masa depan, untuk menyimpan dana darurat yang bisa kita dapatkan, dan untuk berusaha menghemat, menginvestasi atau keperluan penting yang kita bisa gunakan. Sementara kalau pelit itu yaitu menyimpan uang karena takut nih mengeluarkannya meskipun untuk keperluan yang penting ataupun mendesak, dan itu dampak negatif ya untuk diri sendiri maupun lingkungan. Apalagi dalam pengeluaran untuk kebutuhan pokok, belanja dalam hemat kita maksudnya adalah belanjakan uang itu untuk kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari dan hal-hal yang memberikan nilai yang panjang. Sementara kalau pelit itu menghindari nih pengeluaran bahkan untuk kebutuhan pokok aja atau sesuatu yang mendesak saja, mikir-mikir dulu gitu ya teman-teman untuk mengeluarkan uang. Nah teman-teman, itu dia beberapa rahasia untuk belanja hemat sembako murah yang bisa kita dapat lakukan
sebagai ibu rumah tangga selalu bijak dalam mengelola keuangan dan belanja yang murah seperti barang-barang sembako, kebutuhan pokok itu kebutuhan setiap hari yang perlu kita sediakan di dalam rumah, dan itu pastinya untuk harga-harga, perbandingan harga untuk menyiapkan daftar belanjaan yang mau dibelanjakan. Semoga dengan rahasia belanja hemat sembako murah ini teman-teman bisa sedikit ada yang bisa dimanfaatkan dengan menonton channelku ini. Tidak lupa juga aku ucapkan terima kasih yang udah selalu menonton dari awal hingga akhir untuk aktivitas dan memberikan semangat padaku. Dan untuk teman-teman semuanya yang selalu mensupport aku, semoga kalian sukses juga, amin ya robbal alamin. Dan yang baru datang, salam kenal ya. Jika berkenan tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. Nah teman-teman, tidak terasa juga aktivitas setrikaku udah hampir mau selesai, dan ini aku menyetrika pakaian seminggu sekali. Dan untuk pakaian seperti hari-hari itu, sehari-hari maksudnya, itu nggak terlalu detail nyetrikanya ya teman-teman, karena aku terlalu capek kalau terlalu detail semua yang kulakukan. Lagian pun hemat listrik pastinya. Kalau seperti baju pakaian sekolah, pergi-pergi undangan, nah itu aku benar-benar detail untuk melakukannya. Oke teman-teman, tidak terasa ini aku susun-susun dulu untuk pakaian-pakaian ini ke tempat lemari pakaian, dan aku lanjutkan untuk hari ini juga aku nyusunnya karena nggak mau nundanya ya teman-teman, nanti besok tertunda tidak sempat untuk menyusunnya. Jadi aku lanjut untuk langsung aja menyusun kembali supaya lebih rapi, kemas. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu aktivitasku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.